bulan darah, tanda datangnya hari penghakiman. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya kita tahu ya, di tanggal 7 kemarin ada satu fenomena alam, yaitu blood moon atau yang dikenal dengan bulan merah seperti darah. Dan itu memang ada di dalam nubuatan kitab suci ya, dalam kitab Yoel lebih khususnya, sebagai tanda hari penghakiman mengenai meterai ke-6. Nah, itu ada peristiwa yang bukan hanya seperti yang kita lihat, ada bulan darah, terus lalu bulan darah sendiri yang nggak ada apa maksudnya, tidak ada kejadian-kejadian lain. Tapi dalam hal ini nanti ada kejadian yang bersamaan dengan bulan darah yang menandakan hari datangnya hari penghakiman dari Elohim Yahweh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa yang dikatakan blood moon di sini, saudara ya? Tidak semua blood moon yang kita lihat itu langsung berhubungan dengan langsung hari Yahweh itu datang. Dan banyak orang juga mungkin kurang memahami apa bedanya rapture dan hari Yahweh. Ya, hari Yahweh itu tidak sama dengan rapture. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Mari kita lihat terlebih dahulu dasar ayatnya. Itu di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu boleh lihat di layar ya. Yoel pasal 2 ayat 30 sampai ayat 32. Saya akan bacakan buat saudara. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Dan akan terjadi, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan sebagaimana yang Yahweh firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesua pernah berkata bahwa kita harus mengenali tanda-tanda kedatangannya, ya. Jadi kalau tadi saudara membaca dalam kitab Yoel pasal 2 bahwa sebelum hari Yahweh itu datang, ada peristiwa alam, saudara, yang namanya selain yang di langit, di bumi juga, darah dan api. Ya. Lalu matahari akan berubah menjadi gelap. Ini kemungkinan besar adalah gerhana matahari total. Dan bulan menjadi darah. Nah, inilah blood moon. Sehingga banyak asumsi di bulan September ini akan terjadi rapture. Padahal Bapak Ibu, kalau saudara melihat ayat ini baik-baik, kitab Yoel, munculnya blood moon ini bukan tanda rapture, bukan. Tapi tanda datangnya hari Yahweh. Nah, saya tadi bilang kan, banyak orang gagal memahami hari Yahweh dan rapture. Jadi hari Yahweh itu bukan hari rapture, saudara. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi Yesua berkata bahwa kita harus mengenali tanda-tanda kedatangannya. Coba lihat Lukas 12 ayat 5 sampai 6. Ya, saudara silakan lihat di layar Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-56. Ya. Nah, ini. Lukas 12 ayat 5 sampai ayat 56 ya. Indonesia Literal Translation 3. Hai munafik, kamu tahu bagaimana menilai rupa bumi dan langit, tetapi bagaimana mungkin kamu tidak menilai saat ini? Nah, ini teguran Yesua kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bisa melihat keadaan alam mengenai cuaca dan lain sebagainya, tapi mereka tidak dapat melihat hari kedatangan Yahweh. Ya. Nah, saudara, saya akan membagi kitab Yoel pasal 2 ini, ya, yang tadi kita sudah baca bersama. Ada tanda di bumi dan ada tanda di langit. Nah, kita lihat dulu tanda di bumi itu apa. Ini menjelang hari Yahweh yang akan tiba. Sebelum hari Yahweh, nanti saya akan bahas apa itu hari Yahweh ya. Tapi sebelum hari Yahweh yang maha dahsyat itu ada dua tanda.
Yang pertama tanda di bumi, dan yang kedua tanda di langit. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu tanda di bumi. Ya, sudah bisa lihat di sini. Dalam kitab Yoel dikatakan bahwa sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat tersebut, maka akan ada tanda di bumi dan di langit. Yang pertama tanda di bumi itu adalah berbicara darah. Ya. Nah, lalu ada yang namanya api. Ada yang namanya gumpalan-gumpalan asap. Oke, kita akan membahas 3 aspek ini. Ada darah, api, dan gumpalan asap. Nah, saudara, apakah yang dimaksud dengan darah, api, dan gumpalan asap? Sebagai tanda yang Bapak Yahweh bilang sebelum datangnya hari Yahweh yang maha dahsyat itu. Dan ini tanda terjadi di mana? Di bumi, saudara. Ya. Nah, jadi waktu saya berdoa, Ruach Kodes memberikan satu pengertian kepada saya bahwa sebelum datangnya hari Yahweh, maka 3 tanda ini, darah, api, asap. Itu berbicara apa, saudara? Penumpahan darah. Berbicara apa, saudara? Kerusuhan. Berbicara peperangan. Dan kebakaran yang dahsyat. Saudara lihat? Apakah tanda-tanda ini sudah ada? Sudah. Pertumpahan darah, peperangan. Sudah terjadi? Sudah. Api? Sudah, saudara. Gumpalan asap, apalagi. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami, Bapak Ibu, bahwa sebelum hari Yahweh itu darah, api, dan gumpalan asap itu tanda di bumi. Itu sudah terjadi. Dan ke depan ini akan makin lebih dahsyat. Saudara lihat, saya sampaikan tentang chaos ya dalam video. Waktu kapan ibadah pengajaran akhir zaman kah? Nah, ada yang komentar begini, itu hanya terjadi di Indonesia, Pak. Sebentar lagi akan aman. Tapi Bapak Ibu lihat, hari ini terjadi di Nepal. Ya, runtuhnya pemerintahan di sana. Bagaimana gedung MPR mereka, DPR dibakar, saudara. Saudara lihat. Melihat peperangan Israel, dia menyerang siapa, saudara? Qatar. Terjadi gumpalan asap, penumpahan darah, api, saudara. Sudah lihat? Tanda-tanda ini memang sudah ditulis dalam kitab Yoel pasal 2. Bahwa sebelum hari Yahweh ini akan terjadi, saudara. Luar biasa. Jadi masihkah kita mau bernunggu, saudara? Wah, ini masih lama kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, sudah mulai terjadi, Bapak Ibu. Orang bilang, oh mungkin hanya di Indonesia ya, tapi buktinya sekarang di mana-mana, saudara. Sekarang ada protes hebat juga di Jerman mengenai imigran. Dan ini, saudara, akan sampai ke seluruh dunia. Ngeri sekali. Tapi memang Dafar Elohim sudah tulis bahwa darah, api, dan gumpalan asap. Ini berbicara peperangan. Api di mana-mana. Ya, asap di mana-mana. Gumpalan asap dan juga darah yang tercurah. Nah, ini tanda di mana, saudara? Tanda di bumi. Sebelum hari Yahweh ini tanda di bumi. Lalu kita lihat tanda di langitnya. Ya, di Bali setelah blood moon kemarin langsung, saudara, terjadi banjir bandang yang mengerikan sekali. Wow, ngeri sekali. Nah, mari Bapak Ibu lihat. Di tanggal 7 September kemarin ada blood moon. Lalu kita akan melihat kapan ini gerhana matahari juga nanti akan ada. Yes, kalau saya tidak salah nanti saya akan bagikan lagi informasinya. Saya belum lihat, menyelidiki, saudara ya. Blood moon itu terjadi di bulan September ini, tanggal 7. Jadi tanda di bumi sudah, lalu tanda di mana, saudara? Di langit. Blood moon, oke? Lalu nanti ada juga yang namanya matahari akan menjadi gelap. Jadi tanda-tanda ini semua ada di dalam kitab Yoel tadi yang kita sudah baca. Dan satu persatu, baik tanda di bumi maupun tanda yang ada di langit, itu sudah digenapi.
Nah, mungkin dengan dasar ini Kak, orang mengambil satu kesimpulan bahwa nanti tanggal 23 itu akan terjadi rapture. Tapi mari Bapak Ibu, lihat kembali kitab Yoel pasal 2. Coba kita mundur sejenak ya. Tanda di langit, tanda di bumi, ini adalah menjelang hari Yahweh. Nah, sekarang mungkin orang berpikir, Pak, sebentar lagi akan rapture tanggal 23 September. Tanda-tanda ini kan menyertai datangnya hari Yahweh, bukan rapture ya, tapi hari Yahweh. Nah, mari kita lihat apakah hari Yahweh itu. Apakah hari Yahweh yang dimaksud dalam kitab Yoel tadi? Mari lihat Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-15. Nah, saudara bisa lihat Yoel 1 ayat 15 ya, sama-sama kita baca ayat ini. Ini hari Yahweh Bapak Ibu. Aduh, pada hari itu, sebab hari Yahweh telah dekat. Ia akan datang bagaikan suatu penghancuran dari Yang Maha Kuasa. Nah, loh Saudara. Hari Yahweh itu bukan berbicara rapture, no. Hari Yahweh itu adalah bagaikan penghancuran. Saudara mengerti nggak apa yang dimaksud dengan penghancuran? Kerusuhan, peperangan, bencana alam itu adalah penghancuran. Dari mana? Dari Yang Maha Kuasa, diizinkan terjadi oleh Bapa Yahweh. Nah, jadi Bapak Ibu lihat tanda-tanda tadi, baik darah, api, gumpalan asap, blood moon, gerhana matahari, gempa bumi, itu adalah tanda hari Yahweh datang, yaitu suatu penghancuran. Bukan suatu hari di mana kita akan dibawa ke awan-awan. Mengapa? Karena nanti ada, sudah saya akan sampaikan di akhirnya. Ada hari kita akan dibawa ke awan-awan, itu ada nanti setelah hari ini, yaitu hari Yahweh. Lalu kita lihat Saudara satu ayat lagi. Apa itu hari Yahweh? Amos pasal 5 ayat 18. Nah, ini hari Yahweh ya. Celakalah orang-orang yang merindukan hari Yahweh. Celaka, firman bilang. Apakah artinya hal itu bagimu? Hari Yahweh adalah kegelapan dan bukan terang. Saudara, kalau bicara kegelapan itu berarti saya sampaikan yang lalu ya. Kuda hitam, kuda merah, kuda putih yang lebih dahulu. Yaitulah hari Yahweh, hari di mana masa kegelapan. Ini berbicara the great tribulation atau hari kesukaran besar. Tanda-tandanya yaitu tadi sudah dinyatakan dalam kitab Yoel pasal 2. Jadi Bapak Ibu, yang lebih dekat di depan kita ini bukan rapture sesungguhnya, bukan, tetapi adalah hari Yahweh. Dan dikatakan di situ, celakalah orang-orang yang merindukan hari Yahweh. Kenapa kitab suci menyatakan celaka, Bapak Ibu? Nah, ini jadi perenungan bagi saya secara pribadi. Kenapa orang yang merindukan hari Yahweh itu dikatakan celaka? Karena ternyata hari Yahweh tidak seperti yang mereka harapkan. Karena mereka mengharapkan apa sudah? Rapture. Mereka mengharapkan apa? Diangkat sebelum masa kesukaran. Nah, ini saudara ya, banyak orang berpikir, oh hari Yahweh akan tiba, maka kita akan diangkat sebelum masa kesukaran. Tidak, saudara. Hari Yahweh adalah kegelapan. Hari di mana masa kesukaran. Apakah kita belum menyadari sampai di sini, Bapak Ibu? Banyak orang, saudara, termasuk juga penyembah Bapak Yahweh, itu percaya rapture tanggal 23 September, Bapak Ibu. Mereka percaya. Tapi mereka lupa tanda-tanda yang menyertai itu adalah datangnya hari Yahweh. Ya. Hari Yahweh itu berbicara hari penghakiman.
atas bumi, di mana setelah peristiwa tanda di langit dan di bumi terjadi, maka sangkakala Elohim akan dibunyikan. Saya pernah menjelaskan kepada saudara, di dalam kitab Wahyu ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Nah, saya pernah sampaikan bahwa rapture itu akan terjadi di sangkakala ke-7, sangkakala akhir. Kenapa? Karena setelah sangkakala ke-7, bumi akan masuk dalam fase 7 cawan murka Elohim. Ya, itulah hari di mana Bapa Yahweh akan menghukum kerajaan anti Hamasia dan juga orang-orang yang menerima tanda bilangan 666 yang tertinggal. Ya. Nah, saudara, kalau dibilang hari Yahweh itu berbicara penghakiman, maka saudara ketahuilah, yang di depan kita itu lebih dekat bukan rapture, tetapi adalah masa kesukaran. Itulah hari Yahweh. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, ya, tanda-tanda di bumi, tanda-tanda di langit sedang menuju ke sana. The Great Tribulation. Itulah hari Yahweh. Hari di mana 7 meterai akan dibuka dan di mana 7 sangkakala akan dibunyikan. Ya. Itulah masa-masa yang sukar, Bapak Ibu. Oke, kita akan melihat satu ayat lagi. Matius 24 ayat 29. Nah, ini saudara. Hal ini sinkron dengan Yoel pasal 2. Ya. Jadi Bapak Ibu akan lihat, inilah hari Yahweh. Hari di mana akan terjadi kegelapan. Ya. Matius pasal 24 ayat 29. Dan segera, sesudah kesukaran hari-hari itu. Berarti sesudah, kalau di terjemahan lain, sesudah aniaya. Sesudah the great tribulasi itu, matahari akan dijadikan gelap. Dan bulan tidak akan memberi cahayanya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Nah Bapak Ibu, saya mau saudara perhatikan apa bedanya bulan di sini yang menjadi darah, tidak memberi cahaya, matahari akan menjadi gelap, dengan apa yang terjadi di tanggal 7 September kemarin. Kalau blood moon ini kan sudah dari berapa tahun lalu juga sudah pernah terjadi. Tapi ini sebagai warning saja, peringatan. Tetapi khusus untuk menjelang, ya, hari di mana rapture akan terjadi, di mana sangkakala terakhir akan dibunyikan. Peristiwa ini, Matius 24 ayat 29 harus terjadi. Sesudah hari-hari kesukaran itu. Berarti setelah tribulasi. Maka ada peristiwa yang beruntun, yaitu matahari langsung jadi gelap, bulan tidak memberikan cahaya, ini juga blood moon, saudara ya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Nah, benda-benda penerang ini akan digoncangkan, saudara. Kuasa langit digoncang. Baru nanti Bapak Ibu baca ayat 30 dan seterusnya. Disitulah rapture akan terjadi. Nah, jadi kalau di bulan September tanggal 7 kemarin, itu tidak ada matahari jadi gelap. Hanya bulan menjadi darah. Tidak ada bintang-bintang berjatuhan dari langit. Dan tidak ada kuasa-kuasa langit digoncangkan. Tidak. Jadi, apa yang terjadi di bulan September ini, semua ini adalah tanda menuju hari Yahweh. Kalau Matius 24, ayat 29, ini tanda sebelum sangkakala terakhir akan ditiup. Jadi beda. Ya, segera sesudah kesukaran hari-hari itu. Segera setelah hari Yahweh itu. Ya, jadi saudara harus dapat membedakan peristiwa yang terjadi pada saat sangkakala dibunyikan. Dan juga peristiwa blood moon, tetapi tidak ada gerhana matahari dan tidak ada bintang yang jatuh. Beda ya saudara. Jadi blood moon yang terjadi dari tahun-tahun yang berapa tahun yang lalu sudah lama, itu sebagai peringatan. Dan lebih khusus berhubungan dengan Israel, saudara. Begitu ya.
Ya, oke. Kita akan melihat, jadi Matius 24 ayat 9 ini berbicara tanda di langit sebelum rapture. Tapi kalau yang tadi saya bicara Yoel pasal 2, itu adalah tanda-tanda sebelum hari Yahweh. Karena dia tidak terjadi secara barengan. Baik matahari jadi gelap dan bulan menjadi darah itu tidak terjadi secara bersamaan. Gempa bumi yang dasar tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ini adalah tanda menuju hari Yahweh atau masa tribulasi atau masa kesukaran. Nah, saudara, jadi apa yang sedang kita hadapi di depan kita ini, itu adalah fenomena alam yang Bapa Yahweh izinkan terjadi. Untuk kita mempersiapkan sebelum Matius 24 ayat 29 ini digenapi. Kenapa? Karena setelah Matius 24 ayat 29 digenapi, maka sangkakala Elohim akan dibunyikan. Ya. Jadi kalau sekarang kita belum. Tanda-tanda di langit, blood moon itu sedang menuntun kita kepada satu hari yang namanya hari Yahweh, hari kegelapan. Atau dalam Matius 24 ayat 29, hari kesukaran. Coba tampilkan lagi ayatnya ya, kita lihat. Nah ini, sesegera dan sesegera ya, sesudah kesukaran hari-hari itu. Itulah hari Yahweh. Dan tandanya itu di kitab Yoel pasal 2 tadi. Tetapi saudara, setelah hari Yahweh itu, kesukaran itu tiba atau selesai, maka peristiwa dalam Matius 24 ayat 9 ini akan segera digenapi. Ya. Oke. Saya akan sampaikan kepada saudara peristiwa yang ditulis dalam kitab Yoel menggambarkan apa yang Yesua katakan juga dalam Matius pasal 24. Jadi ini sedang mengarah kepada satu peristiwa yang sedang kita nanti-nantikan. Ya, kalau sekarang kita masih sedang menuju kepada hari Yahweh, hari kesukaran. Tapi setelah hari kesukaran itu tiba, selesai, maka ini Matius 24 ayat 9 terjadi dan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu, Matius 24 ayat 29 ini selaras dengan apa, saudara? Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 12 sampai ayat 13. Nah, ini sama Bapak Ibu ya. Jadi ketika hari Yahweh sudah selesai, hari penghukuman itu, hari kesukaran, hari di mana dikatakan kegelapan, maka Matius 24 ayat 29 itu sama dengan Wahyu 6 ayat 12 sampai ayat 13. Dan aku melihat ketika dia membuka meterai yang ke-6, dan lihatlah gempa besar terjadi. Nah, ini Matius 24 ayat 9 ya. Dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan menjadi seperti darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi, seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya karena diguncang oleh angin kencang. Sama enggak dengan Matius 24 tadi? Sama, betul? Jadi peristiwa di dalam Matius 24 ini adalah peristiwa meterai yang ke-6, saudara. Meterai ke-6. Dan orang mungkin berpikir, Pak, wah, apa kita sampai ke sini meterai ke-6? Saya mau bilang, rapture itu di sangkakala 7. Jadi ada 7 meterai dulu. Ya, meterai pertama, apa saudara? Kuda putih, oke? Meterai kedua, kuda merah. Meterai ketiga, kuda hitam. Meterai keempat, kuda hijau kekuning-kuningan. Meterai kelima, mesbah. Darah yang di mesbah itu berteriak kepada Bapa Yahweh, meminta keadilan. Itu berbicara darah para martir yang menjadi genap. Karena Bapa Yahweh bilang beristirahat sedikit sampai jumlah genap. Lalu meterai ke-6 apa, saudara? Yang tadi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang-bintang berjatuhan. Betul? Meterai ke-7 apa? Begitu meterai ke-7 dibuka, sunyi senyap Samaim. Lalu muncul 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Nah, apakah di peristiwa-peristiwa ini kita masih ada? Saya mau katakan masih, Bapak Ibu. Masih.
Jadi saudara jangan berlangsung berpikir, wah nanti ada ayatnya. Saya akan kasih ada ayatnya. Orang kudus yang dimeteraikan dengan nama Elohim, nama Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Masih, itu masih ada. Makanya sangkakala ke-7 baru diangkat. Sesuai dengan Matius 24 tadi ayat 29, meterai ke-6 dibuka. Ketika meterai ke-6 dibuka, saudara, maka matahari jadi gelap, bulan jadi darah, gempa bumi, dan bintang-bintang berjatuhan. Ini belum rapture. Nah, karena rapture-nya setelah Matius 24 ayat 29 ya, dari ayat 30-an ke atas itu ya. Oke. Kita akan lihat dulu peristiwa, saudara, yang ditulis dalam kitab Wahyu tadi 6 ya. Itu adalah peristiwa meterai, pembukaan meterai ya oleh anak domba. Dan peristiwa ini terjadi setelah meterai 1 sampai 5 digenapi. Baca baik-baik ya. Matius 24 ayat 9 dan Wahyu 6 tadi yang kita baca, itu akan terjadi, yaitu matahari jadi gelap, bulan jadi darah, gempa bumi dan bintang berjatuhan setelah meterai 1 sampai 5 dibuka. Ya, kuda putih muncul, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau ke kuning-kuningan, lalu jumlah martir genap, maka klop. Coba lihat lagi Matius 24 ayat 29. Nah, saudara lihat sini. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu. Sebenarnya dalam terjemahan lain dikatakan dan segera sesudah aniaya hebat itu. Disinilah Bapak Ibu, jumlah martir dalam meterai kelima itu akan menjadi genap. Di mana banyak orang akan dibunuh, banyak orang akan disiksa, banyak orang akan dianiaya, sehingga jumlah martir menjadi genap. Baru apa? Setelah meterai kelima, darah martir berteriak dan jumlahnya genap, baru meterai ke-6 tadi yang kita baca, saudara. Ya, dan segera sesudah kesukaran hari itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak memberi cahayanya. Ini kan meterai ke-6, saudara. Benar enggak? Sama kan dengan Wahyu 6 ayat 12 sampai ayat yang ketiga. Nah, lalu kita lihat setelah meterai ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi, bulan darah, lalu matahari menjadi gelap. Lalu kita lihat apa yang terjadi setelah meterai ke-7 dibuka. Wahyu 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Jadi setelah peristiwa yang mengerikan, langit ya digoncang, bulan jadi darah, matahari menjadi karung rambut, terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya, di mana orang-orang kudus setelah itu kan dianiaya dan banyak yang akan martir. Lalu meterai ke-7 dibuka. Apa isinya? Dan ketika dia membuka meterai yang ke-7, terjadilah kesunyian di surga selama setengah jam. Dan aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan 7 sangkakala. Jadi begitu meterai ke-7 dibuka, muncullah 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Jelas ya? Jadi setelah peristiwa 7 meterai, kita akan lanjut dengan peristiwa 7 sangkakala. Apakah orang kudus masih di bumi? Masih, saudara ya. Wow, haleluya. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah, ini apakah kita kuat? Ya memang, dengan kekuatan kita nggak akan sanggup, Bapak Ibu. Ya, tetapi kekuatan dari Bapa Yahweh lah yang memampukan saudara dan saya untuk menghadapi. Karena jelas ayatnya. Di meterai kelima itu banyak darah martir akan digenapi. Jumlah martir akan digenapi. Lalu sesudah itu, kata Matius 24:9, langsung meterai ke-6. Berarti nyambung dari meterai kelima, darah martir menjadi genap, langsung meterai ke-6. Bulan jadi darah. Ya, matahari jadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan. Lalu ketika meterai ke-7 dibuka, isinya ternyata 7 sangkakala. Oke. Secara cepat saya akan mengajak Bapak Ibu
untuk melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalam sangkakala 1 sampai 7. Nah, tapi sebelum kita melihat di situ dalam kitab Wahyu, mari lihat dulu saudara, kitab Yoel pasal 2 ayat 1. Nah, ini klop saudara. Yoel 2 juga menyatakan tentang apa saudara? Hari di mana bulan akan menjadi darah, matahari akan menjadi gelap. Lalu di situ juga di Yoel 2 dikatakan apa? Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion. Nah, ini sama dengan Wahyu pasal 6. Dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Kenapa sangkakala dibunyikan di atas gunung kudus? Karena orang kudus masih ada di sana. Dan 7 sangkakala ini adalah 7 musibah besar yang akan membuat penduduk bumi gemetar. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Nah, inilah hari Yahweh Bapak Ibu. Dan ini belum sampai di rapture. Jadi jelas ya, seperti yang ditulis dalam kitab Yoel, maka sama yang ditulis dalam kitab Matius 24, sama yang ditulis dalam juga kitab Wahyu pasal 6. Jadi ada peringatan sebelum rapture. Ada sangkakala Elohim yang dibunyikan. Ingat, ini yang bunyikan malaikat loh ya. Bukan perayaan Yom Teruah yang bunyikan manusia. Jadi tidak mungkin rapture itu terjadi di Yom Teruah di tahun ini. Belum. Saya katakan belum. Karena belum hari Yahweh. Belum kita melewati 7 meterai dan 7 sangkakala. Belum. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Oke. Sekarang lihat Wahyu 6 ayat 12. Bukan Wahyu 6 ya. Wahyu 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Wahyu 8 lah, saudara. Nanti saya akan ajak saudara lihat perlahan-lahan ya. Jadi waktu meterai ke-7 dibuka, isinya 7 sangkakala. Lalu sangkakala yang pertama apa, saudara? Nanti Bapak Ibu boleh lihat Wahyu 8 ayat 6 sampai 8. Apa isinya? Wahyu 8 ayat 6 sampai 8. Waktu sangkakala, malaikat pertama meniup sangkakala, maka di situ, saudara, hujan es dan api bercampur darah. Saudara lihat di screen. Ya, jadi waktu meterai ke-7 dibuka, 7 malaikat keluar dengan 7 sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala yang pertama. Maka terjadi hujan es dan api bercampur darah. Sepertiga pohon terbakar dan rumput hijau terbakar. Itu saudara boleh lihat di dalam Wahyu 8 ayat 6 sampai 8. Nah, inilah hari Yahweh yang maha dahsyat, saudara. Sudah dimulai dari saat meterai pertama. Munculnya Mesias palsu atau anti-Hamasia. Sudah lihat waktu sangkakala pertama ditiup, hujan es dan api bercampur darah. Sehingga sepertiga pohon terbakar. Ya gimana nggak terbakar? Hujannya hujan api, saudara. Wow. Dan rumput hijau terbakar. Wah, ngeri sekali. Makanya tadi di dalam kitab Yoel dibilang, tiuplah sangkakala di Sion, biarlah gemetar seluruh bumi. Lalu, sangkakala kedua ditiup. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sangkakala ini ditiup adalah peringatan terakhir kepada seluruh bumi untuk bertobat. Jadi kalau saya boleh tafsirkan, di masa sangkakala inilah 2 saksi Elohim akan bernubuat. Sebenarnya dari sejak meterai pertama mereka bernubuat. Karena dia 3,5 tahun kedua, 1260 hari. Mereka akan bernubuat. Dan mereka akan menurunkan api dari langit. Lah ini, saudara. Jadi waktu 2 saksi itu bernubuat, malaikat akan meniup sangkakalanya. Makanya peran 2 saksi Elohim di sini saya sudah sampaikan kepada saudara. Ya, tentang Elia dan Moshe.
Ketika mereka bernubuat, saudara, maka malaikat akan meniup sangkakala. Maka kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal 11, siapa yang menentang mereka? Itu akan ada api yang akan membakar mereka. Mereka akan menurunkan api dari langit. Nah, inilah apinya. Hujan es dan api, saudara. Ngeri nggak, saudara? Ya? Mengerikan sekali. Jadi di masa-masa inilah memang dua saksi Elohim itu akan bernubuat. Lalu sangkakala kedua ditiup. Apa yang terjadi? Gunung besar yang terbakar dengan api dilempar ke laut, dan sepertiga laut menjadi darah. Sepertiga yang di laut binasa. Wahyu 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ngeri nggak, saudara? Ada seperti gunung yang besar terbakar, dilempar ke dalam laut. Ini nubuatan-nubuatan dari dua saksi Elohim, lalu diteguhkan oleh sangkakala daripada malaikat Elohim. Sangkakala itu adalah peringatan, saudara. Ngeri. Sepertiga laut binasa. Wow, saudara bisa bayangkan kalau sepertiga laut menjadi darah, sepertiga yang ada di laut binasa. Ikan baik apapun. Mengerikan. Dan inilah hari Yahweh. Maka dibilang di kitab Yoel, tiuplah sangkakala di Sion. Biarlah gemetar seluruh bumi. Ini baru sangkakala kedua. Lalu sangkakala ketiga. Begitu malaikat ketiga meniup sangkakala, maka ada sebuah bintang besar bernama Absintus jatuh ke bumi dan menimpa sepertiga air. Mau itu sungai, mata air, sumur, dan semua yang air tawar. Sepertiga akan menjadi pahit. Saudara boleh baca dalam Wahyu 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Bintang besar bernama Absintus jatuh ke bumi. Sepertiga air menjadi pahit, dan orang akan mencari air melebihi mencari emas, karena pada waktu itu air akan menjadi sangat mahal. Makanya saudara pernah lihat videonya? Ya, ada mereka berkata, para elit global, bahwa mereka akan menjadikan air itu lebih mahal daripada emas. Karena bintang ini akan jatuh ke bumi waktu sangkakala ketiga ditiup. Lalu apakah kita masih ada? Masih ada, Bapak Ibu. Saya akan buktikan kepada saudara, ya. Lanjut ke sangkakala keempat. Jadi bayangkan, saudara, rumput terbakar, pohon terbakar, hujan api, hujan es, gunung terbakar, jatuh ke laut, sepertiga laut binasa, ya, sepertiga laut menjadi darah, lalu bintang Absintus jatuh ke bumi, sepertiga air tawar menjadi pahit, orang minum air itu mati, saudara. Nanti baca Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Lalu mari kita lihat sangkakala yang keempat. Ini dahsyat sekali, saudara. Waktu malaikat keempat meniup sangkakala, terpukullah sepertiga matahari, bulan, dan bintang, sehingga sepertiga menjadi gelap. Wow. Sudah hujan sudah hujan api, es, sudah laut menjadi darah, air tawar menjadi pahit, lalu bulan, matahari, bintang, sepertiga menjadi gelap. Jadi sepertiga bumi yang siang itu menjadi gelap. Makanya ada satu video yang pernah heboh, ya, tentang 3 hari kegelapan yang akan menimpa bumi. Itu benar. Ada seorang hamba Elohim dapat pernyataan tentang 3 hari kegelapan yang akan melanda bumi. Karena sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang itu menjadi gelap. Sehingga mungkin di dalam selama 3 hari itu akan terjadi kegelapan yang luar biasa. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi jelas dalam sangkakala keempat ini,
matahari, bulan, bintang sepertiga menjadi gelap. Jadi bumi gelap gulita. Bayangkan Bapak Ibu ada di masa itu. Air jadi, hujan darah, hujan api bercampur darah, lalu hujan es, rumput hijau terbakar, semua tanaman terbakar, lalu gunung sebesar, ya, yang besar sekali, ya, terbakar dengan api, dilempar ke laut, sehingga laut menjadi darah, sepertiganya mati. Lalu bintang Absinthus jatuh ke bumi, air menjadi pahit. Ditambah lagi sepertiga dari bulan, sepertiga dari matahari, dan bintang menjadi gelap. Jadi bayangkan itu hari Yahweh yang dikatakan hari kegelapan. Maka disuruh tiup sangkakala. Itu adalah peringatan terakhir bagi bumi untuk mereka bertobat sebelum sangkakala ketujuh akan ditiup. Nah, oke, ada yang bertanya ya. Kalau saudara mau bertanya langsung aja, karena ini nggak ada Zoom. Jadi saudara langsung tulis di kolom komentar. Ibu Lilis bertanya, apakah orang yang sudah mati lebih dahulu tidak mengalami sampai sangkakala ke-6? Benar. Maka di dalam kitab Wahyu ditulis, berbahagialah mereka yang mati sejak sekarang. Mereka akan beristirahat. Ya. Yang penting saudara, orang kalau meninggal di hari-hari terakhir ini, pastikan hidupnya itu hidup di dalam kebenaran. Harus hidup dalam kebenaran. Karena kalau tidak, sangkakala ketujuh ditiup, ya, sangkakala terakhir nggak akan bangkit, saudara. Nggak akan dibangkitkan untuk berjumpa dengan Yesua di awan-awan. Tidak akan. Oke, sekarang kita lihat sangkakala kelima, ya. Oke, sangkakala kelima. Ini salah satu bukti kenapa orang kudus itu masih ada. Ya. Kenapa orang kudus masih ada di bumi? Oke, saudara lihat Wahyu 9 ayatnya yang keempat. Saya bacakan kepada saudara, dengarkan baik-baik supaya saudara tidak gagal paham. Ya, karena apalagi mereka yang percaya nanti rapture tanggal 23 September. Percaya rapture sebelum masa kesukaran, sebelum hari Yahweh ini. Dengar baik-baik ayat ini. Wahyu pasal 9 ayat yang keempat. Ini sangkakala kelima ya. Dan kepada mereka dikatakan, agar jangan merusak rerumputan di bumi. Sepertiganya sudah rusak kan tadi. Jadi tinggal 2/3. Ataupun segala yang hijau. Ataupun semua pepohonan. Karena sepertiganya sudah hancur. Kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Keempat malaikat yang diikat di sungai Efrat. Pada waktu sangkakala kelima. Itu ditiup. Maka saudara, dikatakan di situ sumur Abisos terbuka. Dan keluarlah binatang seperti kalajengking yang menyiksa manusia yang tidak memiliki meterai Elohim selama 5 bulan. Nah, kalau mereka menyiksa, ya empat malaikat ini juga akan menyiksa manusia nanti di bagian akhir. Kalau binatang-binatang seperti kalajengking ini akan menyiksa manusia yang tidak memiliki meterai Elohim, berarti pertanyaan saya, apakah yang punya meterai Elohim masih ada atau sudah tidak? Perhatikan ayatnya. Kepada mereka, kepada binatang-binatang ini yang keluar dari sumur Abisos, dikatakan akan jangan merusak rumputan di bumi, segala yang hijau, pepohonan, kecuali mereka hanya boleh menyiksa orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya selama 5 bulan. Berarti yang punya meterai masih ada tidak? Ya masih ada, saudara ya. Karena perintahnya di situ, kecuali hanya yang tidak memiliki meterai Elohim. Berarti yang punya meterai masih ada. Tetapi tidak disiksa oleh
kalajengking ini, saudara, binatang yang seperti kalajengking. Nanti Bapak Ibu lihat video ya. Saya pernah membahas tentang siksaan di sangkakala kelima. Inilah sangkakala kelima. Di mana di situ orang-orang yang tidak punya meterai disiksa. Lah, orang yang punya meterai gimana? Ya luput. Tidak disiksa oleh binatang ini. Binatang yang keluar dari sumur Abissos. Dia tidak disiksa, saudara. Maka dia masih ada di bumi. Masih ada di bumi. Ya, belum di rapture. Karena ini baru sangkakala kelima. Maka sangkakala ini adalah warning terakhir. Peringatan terakhir. Makanya dalam kitab Yoel ditulis, tiuplah sangkakala di Sion. Ya, biarlah gemetar seluruh bumi. Karena ini kesempatan Bapak Ibu orang untuk bertobat di sangkakala ini. Kesempatan terakhir. Jadi ini panggilan terakhir. Karena Bapak Ibu tahu kenapa orang tiup sangkakala itu fungsinya apa? Sebagai peringatan. Sangkakala itu ditiup ada tujuannya, yaitu untuk memperingati, yaitu untuk memberikan aba-aba seruan. Berarti harus berjaga-jaga karena inilah warning terakhir. Ya, ini kesempatan terakhir untuk orang bertobat. Karena kalau tidak, pasti akan tertinggal, ya. Oke, jadi saudara lihat sangkakala kelima, binatang-binatang yang keluar dari Abissos ini menyiksa orang-orang yang tidak punya meterai Elohim. Berarti yang punya meterai Elohim di mana? Ya diluputkan oleh Bapa Yahweh. Tidak mengalami siksaan selama 5 bulan. Dan kitab suci mencatat bahwa mereka akan mencari maut, orang-orang ini. Selama 5 bulan, maut tidak ada, saudara. Jadi sangat tersiksa. Bagi orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim. Makanya Bapak Ibu yang tidak punya meterai Elohim, segera harus ada meterai Elohim. Ada yang bertanya gini, apakah Elohim tidak adil bila kita harus mengalami ketujuh sangkakala, sedangkan sudah mati dan hidupnya kudus, itu berarti enak dong gak mengalami siksaan sangkakala? Ya, jadi begini saudara. Kitab suci itu bukan tanpa alasan menulis bahwa berbahagialah mereka yang mati sejak sekarang. Mengapa? Karena manusia itu tidak abadi, saudara. Sudah jangan berpikir wah kita ini manusia abadi, superpower. Sehingga Bapak Yahweh berkata, mungkin dikatakan Bapak Yahweh itu tidak adil. Loh, orang yang meninggal juga, ya kan saudara, mereka yang meninggal di dalam Bapak Yahweh Yeshua Mesia, sekalipun mereka nggak mengalami 7 sangkakala, tapi kalau hidupnya juga selama di bumi, saudara, dia mengikut Yesua, dia juga pikul salib, dia juga mungkin mengalami hal yang nggak enak dalam hidupnya. Ada konsekuensinya. Dia mungkin tidak hidup sampai di sangkakala itu. Umurnya pendek. Ya karena kan manusia 70, 80, jarang ada yang sampai 100-an. Lah, kalau mau bilang tidak adil, murid-murid juga kan mati. Nabi-nabi juga mati di zaman dahulu. Kalau kita mau bicara keadilan Bapak Yahweh, emangnya murid-murid akan hidup 1000 tahun? 2000 tahun? Kan tidak, saudara. Sama, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, apakah mereka mau hidup 100 tahun? Orang 80 tahun aja udah siksa. Bagaimana dia mau 100 tahun di masa kesukaran? Ya nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, tetap Bapak Yahweh itu adil. Yang hidup lebih lama, ya lebih lama dia menikmati kehidupan. Ya kan? Tetapi dia akan masuk di dalam masa-masa sangkakala, masa-masa kesukaran. Kalau mau bicara Bapak Yahweh nggak adil, berarti Bapak Yahweh juga nggak adil dong sama murid-murid Yesua. Orang mereka juga martir, ya kan? Gereja mula-mula juga banyak yang martir, saudara. Nah, jadi keadilan Bapak Yahweh tidak bisa ditentukan dengan hanya soal umur. Kalau sudah dipanggil, ya sudah, berarti firman bilang, maka sudah selesai pertandingan imannya. Nah, kalau saudara mau menentukan keadilan, oke, berarti yang mati-mati dahulu hidup sampai umur 100-200 tahun. Tua renta dalam keadaan
masa kesukaran? Ya nggak mungkin. Orang hamil aja, orang yang kuat aja belum tentu kuat di masa itu, saudara. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang keadilan Bapa Yahweh, jangan pakai logika kita manusia. Masa yang sudah meninggal katanya enak-enakan? Ya nggak enak juga. Mereka akan menunggu di apa? Mereka menunggu di Firdaus, saudara. Belum samayim, belum diangkat ke awan-awan. Masih di dunia orang mati. Menunggu di sana. Loh, saudara masih hidup. Hari ini kan kita masih hidup. Kita semua masih bernafas. Ya beban kita lain lagi. Kalau mereka yang lebih cepat meninggal, ya mereka tidak akan mungkin mereka tidak akan mengalami masa-masa yang berat itu kan. Tetapi kan mereka tidak lama menikmati dunia. Bisa saja kalau mereka belum sungguh-sungguh bertobat, mereka mati ya. Selesai, berarti tidak masuk di Firdaus. Masuknya kemana? Hades, saudara. Jadi Bapak Yahweh itu adil justru. Kalau Bapak Yahweh tahan orang-orang yang sudah mati dari zaman dahulu, emang berapa usia mereka, saudara? Kalau di zaman sekarang 1000 500, 700. Ya nggak mungkin lah, saudara. Manusia itu ditetapkan hidupnya cuma 70, kalau lebih 80. Ya masa mereka menunggu sampai nanti? Ini kan aja belum. Hari Yahweh aja belum. Ya kalau dia sudah selesai, masa 70 tahunnya selesai. Kan begitu. Jadi kita nggak bisa mengukur keadilan Bapa Yahweh hanya dari situ, dari perkataan seperti itu. Ya kalau orang-orang yang belum lahir gimana? Apa Bapa Yahweh juga nggak adil? Melahirkan mereka di masa itu? Ya tidak, saudara. Tetap ada yang mati, ada yang akan lahir. Nah, kapan nanti orang itu di masa itu dia ada di generasi yang akan melihat kedatangan Yeshua? Ya mereka lah generasi yang beruntung. Maksudnya beruntung dalam arti yang mau dilihat oleh nabi-nabi, tapi nggak bisa dilihat. Yang mau dilihat oleh orang-orang zaman dahulu, tapi mereka nggak melihat. Baca dalam Ibrani 11. Mereka mau melihat perkara itu, tapi mereka nggak bisa melihatnya karena sudah meninggal. Nah, jadi kita juga nggak tahu sampai berapa lama kita bisa bertahan. Nah, jadi ada satu generasi yang memang ditetapkan akan melihat kedatangan Yeshua HaMashiach di awan-awan permai. Bukan karena Bapak Yahweh nggak adil, adil Bapak Yahweh. Toh yang hidup juga diangkat. Ya kan? Kalau hidup bagi Bapak Yahweh, kita juga diangkat. Yang mati di dalam dia, ya kita juga akan dibangkitkan. Sama keadilan Bapak Yahweh, upahnya sama. Ya kan? Sama aja, saudara. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup bagi dia. Entahkah kita mati, seperti kata Rasul Paulus, ataukah kita masih hidup sampai di masa kedatangan Yeshua. Ya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi itu Bapak Yahweh itu adil. Kata siapa Bapak yang nggak adil? Ya. Apakah murid-murid enak-enak? Nggak juga. Murid-murid juga mengalami siksa. Ya. Kita juga mungkin akan mengalami siksa. Yang meninggal, mungkin ada juga martir, dibunuh oleh karena nama Yeshua. Ada juga yang mungkin dia bertahan semasa hidupnya, mempertahankan imannya, percaya kepada Bapa Yahweh, mengalami juga sakit. Ya saudara sehat, puji Bapa Yahweh. Ya kan? Coba dibalik, saudara sanggup nggak bertahan seperti almarhum Bapak Anto? Sakit sampai tulangnya juga patah, saudara. Sentuh sedikit sakit. Mau bilang Bapak Yahweh tidak adil? Sakit juga orang-orang yang meninggal, Bapak Ibu. Yang mengalami sakit. Apalagi yang mengalami aniaya. Wah. Ya, jadi Bapak Yahweh itu adil. Yang meninggal pun sakit. Karena juga banyak yang mengalami sakit penyakit kan. Ya, kalau yang masih hidup ya nanti akan mengalami aniaya. Mungkin dia nggak sakit secara fisik, tetapi dia akan mengalami yang namanya masa kesukaran. Oke, kita lanjut. Jadi sangkakala kelima ini sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwa orang kudus masih ada di bumi. Karena binatang-binatang ini hanya menyiksa orang-orang yang tidak punya meterai Elohim.
Jadi yang punya meterai Elohim sama seperti di kitab Kejadian, Keluaran, ya, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir, yang punya darah, meterai darah di ambang rumah mereka, itu diluputkan dari tulah, ya kan? Di tulah di Mesir itu kan diluputkan. Sama. Jadi nanti di masa kesukaran juga orang-orang yang punya meterai Elohim itu akan diluputkan. Yang hanya yang mereka akan menerima itu semua ya mereka yang tidak punya meterai Elohim. Ya, oke, kita lanjut ke sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6. Wahyu pasal 9 ayat 18. Oleh ketiga hal ini, sepertiga manusia terbunuh oleh api, oleh asap, dan oleh belerang yang keluar dari mulut mereka. Jadi, waktu sangkakala ke-6 dibuka, ditiup, maka keempat malaikat yang terikat di sungai Efrat itu akan dilepas dan membunuh sepertiga manusia. Kalau tadi tumbuhan, laut, air, lalu bintang, bulan, dan matahari, sekarang sepertiga manusia dibunuh. Saya percaya ini juga dibunuh mereka yang tidak punya meterai Elohim di dahi mereka. Ya, dibunuh oleh apa? Api, asap, dan belerang yang keluar dari mulut mereka. Wah, ini mengerikan sekali, saudara. Jadi 4 malaikat yang diikat ini akan melakukan pemusnahan kepada sepertiga manusia yang ada di bumi. Mati, saudara. Jadi lihat, banyak manusia akan mati oleh karena keempat malaikat yang dilepaskan, yang terikat di sungai Efrat ini. Jadi baik sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kengerian yang sangat dahsyat sekali, saudara. Ya. Ngeri sekali. Ya. Sangat mengerikan. Dan ini orang kudus masih ada. Nah, sepertiga berarti kan tinggal 2/3 yang selamat daripada sangkakala ke-6. Tapi jangan lupa, masih ada 7 cawan murka nanti setelah rapture. Jadi jumlah manusia akan terus habis. Tapi nanti penghiburan kita itu ada di sangkakala ke-7. Oke, jadi sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 saudara semua sudah tahu. Bagaimana kedahsyatan-kedahsyatan yang akan terjadi di situ. Dan orang-orang kudus yang memiliki meterai Elohim masih ada di masa-masa ini. Lalu kita melihat sangkakala ke-7, sangkakala yang terakhir. Ya, benar. Jadi masa-masa kesukaran itu akan terjadi ya untuk memurnikan umat Elohim. Benar. Ya. Karena untuk naik ke atas gunung Yahweh yang Maha Kudus itu Mazmur 24 tidak bercacat, tidak bercela, saudara. Ya, benar Ibu Hotnida. Itu keadilan di tangan Bapa Yahweh. Dia adakan ayatnya, pada siapa dia berkenan, dia mau berkenan. Kepada siapa dia merahmati, ya dia rahmati. Suka-sukanya dia, saudara. Jadi Bapa Yahweh itu punya kedaulatan penuh, tidak bisa dibantah oleh manusia. Kenapa dia menciptakan orang fasik untuk dimusnahkan? Semua ada di dalam rahasianya. Nanti Bapak Ibu boleh tanya kalau kita sudah di sana. Ya, silakan saudara tanya, kenapa bisa begitu? Karena Bapa Yahweh itu punya kedaulatan penuh, tidak bisa terbantahkan. Ya, kenapa dia membunuh orang-orang di tanah perjanjian, disuruh bangsa Israel bantai semua? Ya kan? Kalau mau pikir Bapa Yahweh nggak adil berarti. Kok semua dibunuh? Semua dihabisi. Nah, jangan begitu pemikiran kita, saudara ya. Bapak ya, makanya bersyukur kalau kita tuh masuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang menerima kasih karunia Bapa Yahweh. Bersyukur karena nggak semua orang, firman bilang banyak yang terpanggil, banyak sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Karena Bapa Yahweh tahu hati orang-orang ini. Ada juga yang dipanggil cepat karena Bapak Yahweh tahu ini kapasitas orang ini kalau masuk dalam masa kesukaran, imannya nggak kuat.
Jadi cepat ditarik, saudara, daripada nanti dia murtad di masa kesukaran. Ya. Nah, lalu kita akan melihat peristiwa tadi Matius 24 ayat 9 ya, setelah meterai dibuka semuanya 7 lalu 7 sangkakala, maka akan ditutup dengan sangkakala terakhir. Mari kita lihat ayat ini. Lalu peristiwa ini akan ditutup oleh sangkakala terakhir. Nah, ini sangkakala ke-7. Di mana kerajaan dunia akan diserahkan kepada orang kudus, yaitu mereka yang diangkat sebagai mempelai. Inilah rapture. Jadi rapture itu melewati meterai 1 sampai 7, sangkakala 1 sampai sangkakala yang ke-6. Lihat Wahyu 11 ayat 15. Dan malaikat yang ke-7 meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Elohim kita dan yang diurapinya, Yeshua. Dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Begitu sangkakala ke-7 ditiup, saudara, maka orang kudusnya diangkat. Ya, lalu akan kembali memerintah bersama Yeshua dalam kerajaan 1000 tahun untuk mengalahkan anti-Hamasia dan nabi palsu di dalam peperangan Harmagedon yang semua kita mungkin sudah tahu. Jadi saudara lihat, sangkakala ke-7 bukan penghukuman, ya kan? Sangkakala ke-7 ditiup apa? Bukan lagi malapetaka, bukan. Tetapi apa, saudara? Kerajaan-kerajaan di dunia menjadi milik Bapa Yahweh dan orang yang diurapi. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya,
telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.